Pemirsa, pasar properti telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir dengan harga properti yang terus meningkat secara signifikan. Fenomena ini telah mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan berinvestasi dalam bentuk kepemilikan rumah. Tapi sebenarnya apa saja yang menjadi faktor utama kenaikan harga properti ini? Karena tentunya kita ingin mendapatkan capital gain paling optimal dari investasi rumah. Biar semakin tercerahkan pemirsa, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion The Zora. Halo, selamat sore Bu Jenny. Halo, ketemu lagi kita. Iya, baik. Bu Jenny, mungkin boleh dijelaskan nih, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan harga sebuah properti? Ya, jadi ada 3 faktor utama ya untuk bisa mempengaruhi kenaikan properti. Yang pertama pasti mengenai developer, kedua lokasi yang strategis, dan yang ketiga adalah captive market. Kalau dari sisi developer itu properti yang dikembangkan oleh developer yang ternama pastinya akan memiliki kepercayaan dari para customernya dan menentukan kualitas dari produk dan infrastruktur yang dibangunnya. Selain itu dari lokasi yang strategis, dekat dengan hunian, juga dekat dengan fasilitas pendukung sehingga penghuni merasa tetap nyaman dan gak perlu jauh-jauh untuk meraih fasilitas itu, seperti misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, entertainment, hiburan untuk keluarga itu juga penting, ataupun untuk membeli kebutuhan-kebutuhan harian dari rumah. Dan kemudian juga kalau di dalam kawasan tersendiri itu juga butuh semacam fasilitas utama seperti misalnya clubhouse atau arena atau area untuk berolahraga. Nah, untuk captive market sebenarnya bagi properti komersial, captive market dalam radius tertentu itu juga penting untuk menjadi pemikiran karena disitulah customer potensial yang akan menuju komersial yang dipasarkan atau disewakan. Oke, baik. Dilihat dari 3 faktor tadi, banyak masyarakat yang mempercayai bahwa investasi properti ini terbaik karena nilainya selalu naik. Tapi Betul. mungkin boleh dijelaskan nih Bu Jenny, kira-kira apa sih risiko terkait dengan investasi properti? Ya, jadi kalau dilihat cara mengelola investasinya gitu ya, mengelola resiko lebih tepatnya ya. Jadi meskipun nilai properti itu cenderung mengalami peningkatan dan segudang keuntungan lainnya, namun nilai properti juga bisa mengalami penurunan. Contohnya misalnya akibat perubahan pasar, kondisi ekonomi ataupun perubahan dari regulasi. Kemudian investor juga harus memperhatikan properti yang dimiliki dari segi perawatan dan perbaikan itu pasti dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, sehingga untuk bisa memaintain dalam kondisi yang baik dan tetap menarik untuk bisa diperjualbelikan ataupun disewakan. Oke, baik. Lalu kalau dilihat dari perspektif developer mungkin ya Bu ya, untuk menentukan area mana sih yang layak untuk dibangun. Apakah memang ada daerah tertentu di Jawa kah atau di Indonesia yang menunjukkan kenaikan harga properti yang lebih signifikan daripada daerah lainnya begitu? Ya, jadi kita harus lihat pertama dari sisi makroekonominya ya, perkembangan yang ada mengenai lifestyle, kemudian juga sistem bagaimana harus melakukan kegiatan lebih efektif dan efisien, misalkan melalui akses digital ataupun fitur digital yang up to date, dan semuanya itu bisa dihadirkan saat ini di The Zora. Dan ada juga tidak ketinggalan mengenai ekosistem yang berada di dalam The Zora, misalnya fasilitas-fasilitas di dekat The Zora itu ada tol akses keluar masuk BSD Jakarta dan sebaliknya. Kemudian juga ada Sunrise, dan Zora ini berada di area Sunrise BSD City bagian barat, di mana pengembangan dari BSD ini sekarang mengarah ke area The Zora dan sekitarnya. Nah, ini seperti misalnya dalam waktu dekat akan beroperasi Grand Lucky Superstore, kemudian ada Rans Nusantara Hebat. Itu adalah fasilitas yang mendukung akan kebutuhan baik dari sisi hunian maupun dari sisi komersialnya. Oke, baik. Ini berhubung Bu Jenny menyinggung terkait dengan The Zora sendiri. Apa nih Bu kira-kira nilai tambah lain bagi masyarakat yang mungkin tidak hanya mencari tempat tinggal saja tapi untuk berinvestasi supaya memang The Zora ini menjadi pilihan properti untuk berinvestasi bagi masyarakat? Ya, jadi sebenarnya sudah dikupas ya tadi ya, bahwa The Zora ini merupakan joint venture dari Sinar Masland dan juga Mitsubishi Corporation. Itu adalah 2 nama yang terkenal yang menjadi kepercayaan dari masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, lokasi dari The Zora sendiri itu adalah lokasi yang sangat strategis sehingga mudah sekali untuk menjangkau The Zora. Dan yang ketiga itu mengenai
bahwa The Zora berada di BSD City yang merupakan the best and the largest township yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bu Jenny Kurniawan, Head of Sales and Promotion The Zora sudah berbagi informasi dengan kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Bu Jenny. Terima kasih.